setelah kehancuran Bait Allah ya di tahun 70. Nah, disitulah dia menulis tentang kisah penyaliban itu, Bang. Orang jahat itu betul, itu nggak bisa dipungkiri. Dan level tertinggi yang harus dipahami oleh saudara saya Kristen adalah, dan salib bagi Elohim Tuhannya Yahudi adalah hukuman bagi pelaku kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung di dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita pada kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhizuma ya, dan lawan debatnya ini betul-betul mendongkolkan ya, membagongkan. Kenapa? Ngeyelnya bukan main. Kenapa? Sudah pun Akhizuma ini memaparkan dari apa yang ia pertanyakan dari ayat per ayat sudah beliau sampaikan, tetap saja ngeyelnya bukan main dan bikin dongkol sekali. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Ini 39, Taurat, ya? kemudian 37, kemudian 38. Sekarang pindah lagi ke 34. Saya kan mengambil kata Taurat. Aduh, bisa diskusi nggak? Anda memalukan loh. Anda ngaku-ngaku guru. Silakan. Tapi Silakan. tidak... Kata Taurat. Aduh. Cuman karena kata Taurat. Oh iya. Lanjut. Iya. Silakan. Nggak usah kamu kepanasan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya mencobai dia, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Dua. Ya, jawab satu Yesus aja yang ada kata Tauratnya, yang mana? Ya, Ibu, yang ada kata Tauratnya yang mana, Ibu? Diam dulu kau. Ibu, yang ada kata Tauratnya di situ apa? Saya bayar 1 miliar kalau ada kata Taurat di situ, silakan. Nah, ini kata Taurat, Bang. Banyak di data nomor berapa? Ayo. Banyak lagi ayat-ayat Taurat. Saya kasih duit 1 miliar kalau ada kata Taurat di situ. Nah, ini dibuat di abad keempat, Ibu, di abad keempat, lalu di abad ke-7, jangan kesurupan, Ibu. Saya kasih duit 1 miliar. Kalau ada kata Taurat di dalam kitab perjanjian baru, saya kasih uang 1 miliar. Bahkan di Indonesia, mengambil ayat Alkitab dari Kejadian, Yohanes Ulangan untuk menafsir, tafsir Quran. Udah ditutup dulu mulut orang ini pakai tai sapi. Kalian mengambil semua dari Bible, mengkais-kais. Host, tutup mulutnya pakai tai sapi, Ibu ini dulu. Ya, dia cuma nyerocos, tak ada ilmu. Jadi gini, Ibu Tina, di dalam bahasa Yunani kata Torah itu nggak ada. Dalam bahasa Yunani asli kitabmu itu hanya menggunakan kata nomos. Nomos itu artinya hukum. Tidak ada Torah. Sedangkan dalam Al-Quran jelas ada Taurat, tertulis Taurat dalam Quran, original teks 1400 tahun silam. Nah, kitabmu ada kata Taurat nanti setelah ada di Indonesia. jadi yang mencuri sebutan Taurat itu adalah kalian Kristen. Original teks kitabnya Kristen itu tidak ada kata Taurat, yang ada nomos. Aduh, inilah kalau Kristen ya. Ini mewakili kali agamanya karena dia suka nyamar-nyamar pakai istilah-istilah Al-Quran.
Jadi jelas ketika Anda kemudian mengatakan bahwa Al-Quran menyontek atau mengambil dari Bible, itu salah. Lembaga Bible Indonesia merampok istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam terjemahan Bible milik Belanda. Adalah muncul Torah di dalam kitab kalian. Kalau Anda melihat dalam buku Matius, itu tidak ada kata Taurat, Ibu. Itu nanti di Indonesia baru ada. Malu. Malu ya, Bu ya? Aku cuma Al-Quran Malu ya? disusun tahun 1924 ya. Malu, udah kamu turun aja, kamu turun. Kamu ke Al-Quran gereja, disusun tahun colok 1924. pantat pendeta, Lalu kamu turun. bagaimana, Kamu turun, kamu ke gereja, colok pantat pendeta, jilat tanganmu biar kau sehat. Gak ada orang bisa kau bodohi di sini ya. Saudara-saudara Kristen yang ada di Indonesia, dengarkan saya baik-baik. Di dalam kitab kalian itu tidak ada kata Taurat. Ya, tidak ada kata Taurat. Kata Taurat itu diambil dari terjemahan Al-Quran. Pahami itu ya. Sedangkan bahasa Yunani yang diterjemahkan menjadi Torah itu nomos. Nomos itu artinya hukum. Oke, bukan Taurat. Jadi kalianlah yang kemudian ngambil istilah dari Al-Quran, bukan Al-Quran yang mengambil istilah dari kalian. Tuh, perbanyak lagi belajar kalian, jangan mempermalukan agama kalian sendiri. Ini orang sakit kalau begitu diistirahatkan dulu, entah 5 menit, direbus dulu di tinja yang mendidih, habis itu dinaikkan lagi, Kang. Bangis kesurupan. Ayo teman-teman Kristen, silakan naik lagi. Yang cerdas ya, jangan yang ngeyel kayak tadi. Aduh, pusing debat sama yang ngeyel kayak gitu mah tuh. Ayo silakan naik ke moderator di ini ya, teman-teman Kristennya. Ada yang bertanya, kenapa sih harus disuruh colok pantat pendeta? Iya, karena pendeta yang selama ini yang mendoktrin mereka sampai mereka tidak ngerti Bible. Kan gitu. Masuk modal ngotot, tidak ada ilmu. Udah kelamaan direbus ditinja tadi tuh, naikkan lagi. Belum ada minta naik. Oh, tenggelam berarti dia turun banget, tenggelam. Hanyut dia. Ini ada Dimas. Selamat sore Dimas. Yang Kristen dulu yang naik ya, teman-teman. Yang Kristen dulu yang naik biar enak diskusinya. Yang Kristen dulu. Ketik 1 aja di bawah yang Kristen yang minta naik. Ketik 3 kalau Kristen. Oh 3, Tuhannya 3 ya. Lupa. Ya, kode itu kode. Ya, moderator di ini ya, disortir ya. Teman-teman Kristen dulu yang naik. Ini banyak banget yang minta naik. Noise Bang Datuk. Teman-teman yang ingin nonton bareng hari Rabu ya, habis maghrib, jadi sebelum maghrib. Maghribnya itu, sholat maghribnya itu di MP aja sholatnya. Oh di Makassar. Iya, di Makassar. The Rocky, selamat sore. Selamat sore. Dari Kristen Bang. Ya, Kristen. Oh, aduh Bang ini Datuk noise, Ya, kalau mau diskusi silakan Bang. Ini tentang apa ini? Apa yang harus didiskusikan? Banyak hal materi, tapi yang terpenting itu adalah penggenapan daripada nubuatan Yesus yang mengatakan akulah dia.
Jadi penyesat itu berkata, akulah dia. Itu bang. Pula Yesus kata, akulah dia penyesat itu. Kau ini Di Lukas, tambah cerita. di Lukas 21. Mana Lukas ada 20. ayat kata, wah akulah penyesat itu. Gila. Di Ada Lukas Yesus 21 bang. Di Lukas mana Yesus menyesat? 21. Di mana? Coba kau beritahu. Lukas 21 nomor Apa ajaran 8. Yesus yang menyesatkan? Coba kau beritahu. Yesus apa berkata, ajaran dia? Apa ajaran yang menyesatkan? saudaraku pemakan babi, bisa kau tenang nggak ini. diskusi? Apa ajaran Pemakan Yesus babi boleh nggak? menyesatkan? Nggak ada Saudaraku Yesus yang mengajar suka kami makan babi, bercerai. yang suka makan anjing, bisa diam nggak dulu? Anda kan bertanya, bahas apa? Jadi saya menjelaskan, saudaraku pemakan babi. Jelas sudah. Di mulut saudara, di hatimu apa? Kayak Saudaraku yang lahir dari sperma anjing, tenang, kau itu serigala tenang. bulu domba di mulut kau. Tenang, saudaraku yang berasal dari sperma di mulut babi, kau diam. tuh. Saudaraku, ini saya sudah bicara sangat sopan loh, sopan, santun, Di ya. mulutku saudaraku, di hatimu penuh Saudaraku kebencian. yang lahir dari sperma babi. Bukan kami nggak tahu. Ini sopan kali loh saya ngomong. Tema yang kita ingin bahas di sini adalah ucapan Yesus yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Kalian itu Itu bang. Nah sekarang siapa yang menggenapi penyesat yang mengaku akulah dia ini? Gitu saudara. Silakan Anda jawab. Jangan di mute. Bicara. Di antara sutra dan bulan. di mulut saudara, di hatinya benci. Guruduk, bakar, benci. Itu kelakuan penjajah itu kelakuan penjajah itu bang. Di mulut Itu kelakuan penjajah itu. Kalian itu udah kelakuan. dididik dari dini sudah tengok benci Israel, apa itu Israel itu pilihan Tuhan. Anda turun aja bang. Kalau Anda nggak bisa diskusi, silakan Anda turun. Seperti biasa, jilat pantas pendeta, biar Anda itu bisa sehat, bisa tidak menyembah makhluk kuburan, kan gitu, bang ya. Bagus. Babak belur anus pendeta, gara-gara dicolok jemaat. Jemaatnya lebih pantas colokin pantat pendeta daripada dengarkan suara pendeta tak bisa diandalin. Pesan-pesan pendeta, begitu jemaatnya ketemu Bang Suma, tak ada gunanya pesan tersebut karena tak bisa dijadikan sebagai bahan diskusi. Jadi mending colok aja pantatnya, itu lebih berguna supaya Anda bisa membedakan mana yang harum, mana yang bau bucut. Lalat ini susah diperingatin. Sampai rek. Saya kan bertanya, sederhana itu pertanyaan. Kan Anda bertanya, apa temanya? Dikasihlah tema. Anda malah malah kesurupan. Yang bagus-bagus lah, yang diskusi gitu loh. Tema apa yang ingin kita bahas? Tentang Al-Quran. Ayo. Tentang Sore. ya sore. Nah gini bagus. Ya sore bang. Dari sekte mana bang? Saya dari Kristen Bang Suma. Oh ya, Katolik apa Protestan bang? Saya Protestan. Oh Protestan. Ya. Iya. Ya. Sebelum bertanya, saya Bang. ini penggemar Bang Suma ya. Jadi Iya Masya Allah. Makasih ya bang. penggemar artinya
Saya senang mengikuti live-nya Bang Zuma, debatan. Begitu juga isu PI, Edis. Siap. Jadi ya saya mengikuti. Tapi ya baru sekarang saya masuk. Baru sekarang saya coba memberanikan diri untuk bertanya kepada Abang tentang tema yang Abang sampaikan tadi. Siap. Tentang penyesat ya. Siap. Bagaimana Bang? Kira-kira apa yang dianalogikan Abang tentang penyesat itu seperti apa kira-kira? Baik. Jadi kalau di Islam itu Bang, penyesat itu adalah iblis. Itu jelas di Islam itu penyesat itu adalah iblis kan gitu ya. Terus berjalannya waktu kita terlibat dalam perdiskusian dialog lintas agama. Maka kami belajar Bible dan di situ kami menemukan Yesusnya berpesan kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi, agar waspada kepada penyesat, di mana tanda-tanda penyesat itu adalah berkata, akulah dia. Di dalam pengajaran Yesus di Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu di situ Bani Israel, murid Yesus, yang berkata, yang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya, jangan kau ikuti mereka. Nah, secara lurus, kalau kita mengkaji Bible, ternyata memang ada yang mengaku akulah dia. Pada saat penangkapan sosok yang mengaku akulah Yesus, itu mengaku akulah dia, itulah yang ditangkap dan yang disalibkan itu, yang mengaku akulah dia. Artinya bahwa ketika Yesus mengajar ke muridnya, wahai Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kau mengikuti mereka. Nah, ternyata betul, orang-orang Yahudi tetap Yahudi hari ini, sedangkan yang mengikuti makhluk yang berkata akulah dia itu orang dari barat, termasuk Kristen dalam hal ini. Seperti itu saudara. Nah, mungkin ada sanggahan atau ada yang perlu diluruskan, silakan. Oke, baik Bang Subang. Jadi apa yang disampaikan Yesus itu memang betul ya. Itu merupakan pandangan ke depan menurut iman Kristen ya. Pandangan ke depan bahwa ada nabi-nabi palsu atau yang mengaku mengabarkan Injil atau mengabarkan tentang memakai nama Yesus. Tetapi sesungguhnya mereka itu hanya mengambil keuntungan, hanya mengambil kesempatan, padahal mereka itu sebenarnya sesat. Jadi ada orang-orang yang demikian, di zaman sekarang ini. Itu yang kami pahami tentang apa yang disampaikan dalam Lukas 21 itu. Bagaimana tentang ajaran-ajaran tentang Yesus, tentang waspadalah terhadap penyesat-penyesat. Kira-kira sebenarnya simpel saja Bang Suma. Itu yang menjadi pegangan kami orang Kristen tentang penyesat-penyesat yang mengaku nama Yesus. Banyak yang mengaku nama Yesus. Dia bisa menyembuhkan orang karena iblis juga diberikan kuasa untuk bisa menyembuhkan. Diberikan juga hal-hal yang menurut pandangan orang Kristen bahwa dia ini menyebarkan agama padahal dia itu sesat sebenarnya. Itu yang harus diwaspadai kira-kira Bang Suma. Oke, baik. Kalau kita membiaskan cerita yang ada di dalam Lukas ini, ya memang tafsirnya begitu. Bahkan bisa jauh lebih liar lagi tafsirnya. Tapi kalau kita berbicara dengan standar ilmiah, akademisi, maka ini cerita yang terpaut dengan oknum-oknum yang terlibat dalam adegan tersebut. Bukan orang di luar daripada cerita ini.
lakonnya ada, keadaannya terurai, dan apa yang diceritakan Yesus itu pun terrealisasi, itu terbukti. Satu, Yesus ditanya sama murid. Jadi bukan ditanya sama orang Kristen. Tidak, Yesus ditanya sama oknum. Di situ dia ditanya, murid-murid bertanya kepada Yesus. Jadi ketika Yesus menjawab murid itu, maka putusan yang ada berlaku kepada murid, bukan kepada yang lain. Yesus bicara kepada si Thomas. Yesus berpesan, Thomas, hati-hati, jangan sampai kamu berjalan, di situ ada serigala, nanti kau akan diterkam. Itu berlaku untuk siapa? Ya untuk Thomas, bukan untuk yang lain. Begitu juga dengan cerita Lukas ini. Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika ditanya, Guru, kapan itu terjadi? Apa tanda kalau itu akan terjadi? Nah, jawab Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Kamu kok jadinya ke orang yang hidup di 2000 tahun kemudian? Itu tafsir bebas. Itu membiaskan sesuatu, justru menolong penyesat itu untuk mengaburkan keadaan yang sesungguhnya. Penyesatnya kemudian tertawa, hahaha, pengikutku lagi membela aku, lagi menyembunyikan identitasku. Waspadalah supaya kamu di situ ya murid, agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat. Jangan kamu, jangan kamu. Ya kamu yang bertanya di depanku ini. Yang lain, yang nyamar-nyamar, ya merasa bahwa Yesus sedang berbicara dengan dirinya. Itu namanya doktrin, itu dogma. Berbicara mengenai data yang ada dalam Lukas 21 ini, ya secara ilmiah dong. Kita orang terpelajar ini, jangan angkuh terhadap apa yang tertulis di situ. Jangan sombong karena mentang-mentang kita udah terlanjur menjadi Kristen, apapun kita langgar, apapun kita serobot, yang penting kita tetap jadi Kristen. Tidak bisa kayak gitu. Kenapa? Kematian senantiasa menghantui. Salah kita, maka sesat selamanya di neraka. Jangan kamu mengikuti mereka. Jadi Yesus berpesan kepada muridnya Yahudi, sehingga orang Yahudi ini waspada. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, setelah mereka mendapatkan nasihat itu, lihat kiri kanan. Ada nggak di antara orang-orang di sini yang mengaku akulah dia? Ada nggak? Ternyata ada. Siapa yang mengaku akulah dia? Adalah detik-detik ketika Yesus ditangkap kemudian di padang gurun Efraim. Itu orang itu mengaku akulah dia. Berarti murid-muridnya sudah tahu tuh, oh ini penyesatnya ngaku Yesus. Yang mana? Yang ditangkap, yang disalib. Cuman itu kandidat yang mengaku akulah dia. Yang disalib dan yang ditangkap itu, Bang. Coba Anda lihat dalam Yohanes 18 nomor 5. Siapa yang kalian cari? Kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Akulah dia. Ketebuk. Nah, ditangkap. Apa kata Yesus? Kalau ada orang mengaku akulah dia, waspada, dia adalah penyesat. Jadi dia berpura-pura menangkapkan dirinya supaya nanti endingnya adalah dia bangkit keluar dari kubur untuk menyesatkan banyak orang supaya dia dianggap Tuhan. Jadi dia berpura-pura, akulah Yesus, tangkap dong aku. Ditangkap, mampus. Apa tujuannya? Satu, membuat orang-orang di luar murid Yesus menuhankan dirinya, membuat orang-orang menganggap bahwa dosa manusia itu ditebus dengan darah manusia, membuat orang-orang kemudian menjadi pengikutnya. Itu tujuannya. Berhasil nggak? Berhasil. Jadilah Kristen. Itu kalau kita dudukkan secara ilmiah, Bang. Tapi kalau Anda membantah secara doktrin, Anda hanya meraba, menafsir, bebas. Anda mengatakan, oh enggak, bukan begitu, itu akhir zaman. Oke. Tapi ingat, orang mana yang berakal yang bisa, ya silakan. Oke, narasinya saya tahu bertujuannya kemana. Ini kan Ya sesuai dengan narasi Yesus, Bang. ya bertujuannya mungkin Bang Suma bahwa Paulus adalah salah satu penyesat. Artinya saya tahu. Artinya minta maaf kalau saya salah. Tapi begini. Dan itu memang betul. Ya, saya paham alurnya akan kemana sana. Tapi begini, Bang, Paulus ini tidak pernah menyatakan bahwa akulah dia. Tidak pernah dia menyatakan begitu. Paulus ini hanya menyebarkan ajaran-ajaran daripada Yesus Kristus.
Jadi orang-orang yang diajarkan maka dinobatkan adalah sebagai pengikut Kristus atau Kristen lah sekarang ini di dalam Kristen dewasa ini. Pengikut Kristus artinya kan seperti itu. Artinya, jadi kalau kata abang tadi bahwa dia dia menyampaikan kepada murid-murid agar supaya itu pesan, merupakan pesan yang berarti bagi ketika aku tiada, ketika aku akan kembali ke Bapakku di surga, maka waspadalah tentang itu. Itu merupakan kan pesan gitu, Bang Suma. Menurut pandangan, artinya begini, ya doktrin itu ajaran, kalau abang, doktrin itu ajaran, karena setiap agama itu pasti ada doktrin, ada ajaran yang harus diajarkan. Tapi juga saya Kristen tetap belajar tentang sebuah kebenaran, sebuah arti daripada kitab-kitab ini maksudnya apa, atau Lukas ini menceritakan tentang apa, Lukas ini siapa. Saya biasanya begitu. Makanya saya banyak mendengar Bang Suma dan juga rekan-rekan yang lain. Tapi favorit saya Bang Suma. Bang, ke pertanyaan Bang, jangan melebar kemana-mana Bang. Ke pertanyaan fokus ya, itu Bang. tadi saya sampaikan bahwa kami mengakui bahwa itu adalah pesan, hanya pesan Yesus bahwa waspada kepada nabi-nabi palsu. Seperti itu saja. Oke, baik. Jadi gini saudaraku, Paulus Anda katakan tidak pernah berkata akulah dia. Tapi ingat, di dalam 1 Korintus 4 nomor 15, Paulus mengaku Bapa di dalam Yesus Kristus. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik dalam Yesus, dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi Paulus di sini sedang menyatakan dirinya sebagai bapa yang mengajarkan Injil kepada orang Kristen. Itu satu, tapi kita nggak ke situ. Memang data yang disebutkan dalam Lukas 2:18 itu tidak merujuk kepada Paulus. Sama sekali tidak merujuk kepada Paulus, dan bukan Paulus yang dimaksud di situ, tetapi oknum yang disalib itu. Oknum yang disalib itulah yang mengaku akulah dia. Apa akibatnya setelah dia disalibkan? Dia pada hari ketiga dia keluar dari kubur, dan setelah dia mengatakan keluar dari kubur, dia mengatakan kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi. Habis itu dia perintahkan orang seluruh bangsa untuk menjadi pengikutnya. Itu siapa oknum ini? Bukan Paulusnya Bang. Makhluk ini juga nanti yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Dia juga tuh. Dia juga nanti yang datang ke Pulau Patmos. Akulah Yesus tunas Daud, bintang timur, bintang gilang gemilang. Dia juga tuh. Dia juga nanti yang datang kepada Ananias. Dia juga nanti yang menyatakan diri kepada Maria. Dia juga yang datang kepada dua murid dalam rupa yang lain. Dia tuh. Makanya Yesus mengatakan mereka. Karena banyak oknum muncul di berbagai orang, berbagai person, dan juga muncul dalam berbagai keadaan. Bukan itu, saya tidak sedang mengintimidasi keilmuan Anda terkait dengan kerasulan Paulus. Enggak. Saya hanya berdasar terhadap nubuat, nasihat Yesus kepada Bani Israel. Sederhana kok itu. Tapi sesederhana apapun, kalau dasarnya memang sudah menolak, tidak akan pernah sampai kepada titik kebenarannya. Permasalahannya sekarang adalah Yesus seorang guru. Dia adalah wajib dipercaya. Kalau Anda baca di dalam Yohanes 3 nomor 16, Tuhan berkenan kepada bumi ini karena dia mengutus kemudian anaknya spesial kepada Bani Israel, yang percaya hidup kekal, yang tidak percaya mati dalam dosa. Nah, oleh karena itu dudukkan ucapan-ucapan Yesus sebagai item kepercayaan, jangan yang lain. Ketika Yesus berkata, percaya ucapannya. Apa kata Yesus? Waspada kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku. Bukan pakai nama Paulus, tapi namaku, berarti Yesus. Berarti penyesat itu mengaku Yesus. Akulah Yesus, akulah dia, akulah Yesus, akulah dia. Itulah penyesat itu. Nah sekarang, kalau dalam ilmu psikologi dirangkaikan dengan ilmu mengetahui seluk-beluk secara akar sebuah permasalahan, maka kita tidak akan pernah mungkin mengingkiri. Tidak mungkin. Kita kaji Bible, hanya ada satu oknum yang mengaku akulah dia.
yang pernah kemudian datang kepada murid-murid Yesus. Siapa itu? Dia yang ditangkap, dia yang disalib. Apa yang terjadi, Bang? Sekiranya nih, beri saya ruang 1 menit. Sekiranya gini, ketika Paulus mengatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang ada di atas tiang salib. Nah, tertulis ini berarti terkait dengan firman Tuhan. Apa firman Tuhannya? Yang engkau salib adalah orang yang aku kutuk. Sekarang permasalahannya, siapa yang dikutuk? Apakah Yesus atau iblis? Yesus tidak mungkin. Berarti yang disalib ini memenuhi syarat untuk disalib. Kenapa memenuhi syarat untuk disalib? Karena dia adalah penyesat. Dia adalah penyesat. Dia mengatakan, akulah dia yang kau cari itu. Akulah Yesus yang kau cari itu. Akulah dia. Apa yang terjadi? Ditangkap. Setelah ditangkap, lahirlah agama yang mematikan akal sehat. Oke lah, Bang Suma salah. Baik, saya mundur dari materi itu. Tapi sebelum saya mundur, saya ingin ada orang Kristen yang bisa menunjukkan nubuat Yesus yang wajib hukumnya tergenapi. Kalau tidak berarti Yesus pembohong. Wajib tergenapi. Ada penyesat mengaku Yesus dan mengaku akulah dia, pengikutnya banyak. Dan oknum penyesat ini wajib hidup di zaman abad pertama, kemudian mutar-mutar menemui murid-murid Yesus. Bahkan nyaris atau bahkan sukses menyesatkan murid Yesus juga. Saya ingin berhenti dari materi ini. Kalau ada dari pihak Kristen yang bisa menunjukkan yang menggenapi nubuatan Yesus ini adalah si fulan, bukan Yesus yang mengaku Yesus, tetapi benar-benar adalah si fulan. Tapi siapa? Yang kami tahu hari ini, Kristen menyembah sosok yang mengaku akulah dia. 1. Kristen menyembah kepada sosok yang mengaku akulah dia. 2. Kristen menyembah kepada orang yang dikutuk oleh Elohim yang mati di atas salib. Oke, Bang, bisa saya tanggapi, Bang? Silakan. Jadi begini, Bang. Nah, memang bagi orang Yahudi, ya, salib adalah kutukan atau sebuah kekejian bagi orang Yahudi. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Itu yang tadi disampaikan di dalam Ulangan 21-23. Tetapi sebenarnya kami ingin mengikuti atau di dalam ajaran kekristenan bahwa Yesus itu benar-benar sudah dinubuatkan kepada kitab-kitab terdahulu, ya, sudah dinubuatkan dalam kitab-kitab terdahulu. Saya tahu Bang Suma pasti pernah baca. Tetapi walaupun secara implisit itu memang tidak tertulis ya secara gamblang bahwa akan datang si A, namanya si A, dia akan seperti ini. Tetapi di dalam ajaran-ajaran atau para nabi terdahulu sudah memberikan suatu tanda-tanda. Pertama, dia lahir dari keturunan Daud, bahwa dia adalah termasuk Maria di dalamnya, dan juga ada tanda-tanda yang banyak tertulis dalam kitab-kitab terdahulu sebelum lahirnya Kristus. Sehingga itu yang menguatkan iman kami bahwa kami menyembah kepada orang yang benar, bukan orang yang salah, kata Abang tadi. Bahwa ada penyesat. Dan Yesus itu merupakan sebuah teladan bagi kami yang kami percaya sebagai pemahaman teologi bahwa dia benar-benar Mesias yang datang. Dia adalah anak manusia dan dia adalah firman dan dia adalah Allah itu sendiri. Itu yang membuat kami kekeh atau kami kuat ya tentang ajaran-ajaran kekristenan. Contoh ya, di dalam penyalipan, memang
berdasarkan kajian tekstual atau latar historis ya, menempatkan bahwa penulisan Injil di Yohanes pada akhir abad pertama Masehi, di sekitar tahun 90 sampai 100 Masehi ya Bang. Beberapa catatan menunjukkan bahwa Injil Yohanes ditulis setelah kehancuran Bait Allah ya di tahun 70. Nah, disitulah dia menulis tentang kisah penyalipan itu Bang. Memang di sekitar tahun 70 atau sekitar tahun 68 sampai 70 itulah Yohanes menulis tentang kisah Yesus Kristus atau tentang kisah penyalipan Yesus. Dalam perikop ini yang kita bicarakan bahwa merupakan sebuah ajaran yang kami yakini Bang. Minta maaf ya Bang, karena kita berbeda keyakinan. Jadi itu yang membuat kami tetap kuat menjadi umat Kristen. Begitu Bang. Oke, saudaraku. Jadi sepintas saya mendengarkan, bagi orang Yahudi, orang yang disalib itu adalah orang jahat. Itu betul. Itu nggak bisa dipungkiri. Dan level tertinggi yang harus dipahami oleh saudara saya Kristen adalah, dan salib bagi Elohim Tuhannya Yahudi adalah hukuman bagi pelaku kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati. Ulangan 21 nomor 22-23. Jadi itu semua benar. Lalu siapa yang mengatakan salib itu adalah berkat untuk menyelamatkan orang-orang di luar Yahudi? Ya konsep doktrin dogma itu tadi. Dari mana datangnya doktrin dogma itu tadi? Dari Yesus yang mengatakan akulah dia itu. Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Kenapa harus diwaspadai penyesat ini? Karena dia akan menyesatkan. Apa intinya ketika dia menyesatkan? Ya orang tersesat jadinya yang tadinya kutuk dirubah menjadi berkat. Yang tadinya setan dibilangnya Tuhan. Kenapa bisa demikian? Ya namanya juga penyesat. Jadi begini saudara, saya bukannya ingin menggurui, tidak. Tapi sekali Anda mengatakan nubuat, yang tahu tentang kitab Yahudi itu orangnya, yaitu Yahudi itu sendiri. Kenapa Yahudi tidak beriman kepada Kristen? Tidak beriman kepada konsep Kristen? Kenapa orang Yahudi tidak menjadi Kristen? Sudah 2000 tahun lamanya. Masa membusuk pembuatan itu di kitab mereka? Mereka adalah ahli Taurat, mereka adalah ahli kitab. Mereka adalah orang yang mampu kemudian mentafsirkan, mengeksegomai daripada Taurat itu sendiri. 2000 tahun kenapa mereka harus membusuk? Ada nubuat, ternyata nubuat itu mengantarkan kita menjadi Kristen. Mana ada? Itu cuman cocokologi gereja yang sudah terlanjur melantik oknum Yesus yang mengaku akulah dia itu sebagai pengganti dewa mereka. Sehingga untuk mengukuhkan itu, mereka mengatakan ini dibuat, ini dibuat, ini dibuat. Nubuat apa? Itu terpatahkan dan terbantahkan. Satu, coba Anda baca di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Kurang apa lagi di situ? Apa yang kurang di situ? Di situ ada ahli Taurat, di situ ada ahli kitab, di situ ada imam kepala, di situ adalah mahkamah agama, di situ ada orang Farisi. Berkumpul 5 komponen kekuatan orang-orang Yahudi kala itu. Berkumpul semuanya. Dari ahli Tauratnya, dari mahkamah agamanya, dari para rabinya, imam-imamnya, semuanya berkumpul. Ketika mereka melihat Yesus, apa yang terjadi? Mereka sepakat membunuhnya. Bukan hanya itu Bang, mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Bukan hanya itu, mereka sepakat membunuh Yesus dan melakukan nubuat tahun itu juga. Bukan hanya itu, yang bernubuat adalah imam kepala, imam besar Kayafas. Imam besar Kayafas tahun itu juga bernubuat tentang mereka bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Tuh, itu kitab Anda baca. Jadi Imam Kayafas sebagai pemangku tertinggi dari Taurat, dari kitab Tanakh, bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel, karena kalau tidak mati bangsa mereka akan dirampas Roma. Itu nubuatnya. Bukan lari ke Yesaya, lari ke mana-mana, bukan. Itu cocokologi gereja. Sedangkan yang mempunyai kitab
tidak menjadikan itu sebagai rujukan. Mereka membuat nubuatan tahun itu juga bahwa Yesus harus mati demi untuk menyelamatkan bangsa Israel agar tempat suci mereka, bangsa mereka tidak dirampas oleh penjajah Romawi. Titik. Baca nomor 53-nya. Maka mulai sejak itu mereka sepakat membunuh Yesus. Jadi jangan ngemis-ngemis nubuat. Jangan. Imam kepala, sang ahli Taurat, sang ahli kitab Yesaya, sang ahli kemudian kitabnya orang Yahudi bernubuat. Dia bernubuat. Apa nubuatnya? Yesus harus mati supaya Bani Israel terbebas dari penjajah. Bukan terbebas dari dosa waris. Itu karangan gereja setelah mereka kedatangan makhluk yang mengaku Yesus itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara, kalau saudara menjadi Kristen karena nubuat, hei, tolonglah sekali-kali gunakan akal. Yesus itu jago nubuat. Yesus itu setiap hari bernubuat, sedikit-sedikit bernubuat, sedikit-sedikit bernubuat. Itu Yesus. Apa nubuatan Yesus? Kenapa ente pada tidak percaya? Nubuat yang tadi, yang saya katakan tadi itu, waspadalah kepada penyesat yang akan berarti nubuat, yang akan datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya telah dekat, jangan kamu percaya. Itu nubuat. Kenapa nggak dipercaya nubuatan Yesus? Kenapa Bukan justru begini, nubuatan-nubuat? Sabar, saya belum selesai. Kenapa justru nubuatan-nubuatan yang tak ada ujung pangkalnya demi Kristen itu Anda gunakan? Sedangkan nubuatan Yesus, dia yang berbicara. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak penyesat yang akan datang kepadamu. Ciri-cirinya memakai namaku, berkata akulah dia. Dia akan datang kepada kamu. Kenapa nggak digunakan itu? Sebab Mesias palsu, Yesus palsu akan datang kepadamu, melakukan banyak mujizat, melakukan banyak tanda-tanda yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Kenapa nggak pakai itu? Kenapa justru yang dipakai Nabi Musa lah, segala macam? Kenapa nggak pakai nubuat-nubuat Yesus? Bahwa akan datang penyesat kepada muridnya dengan memakai nama Yesus. Jadi saya simpulkan nih, 30 detik. Yesus bernubuat, Bang. Nubuatannya itu tergenapi. Kenapa nubuatan yang tergenapi? Dia orang benar, dia wakil Tuhan. Apa bukti kebenaran bahwa tergenapi? Muncul Yesus palsu mengaku akulah dia, ditangkap dan disalib. Apa nubuatan lanjutannya? Yesus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Mana penggenapannya? Ditangkap, penyesat itu ditangkap, lalu kemudian masuk dikubur, lalu kemudian keluar dari hari ketiga, lalu menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang itu? Kristen namanya. Tergenapi ya, Bangku. Sekarang sudahlah, Anda pasti membantah. Oke, kita bungkus itu. Tidak perlu Anda bantah. Tolong tunjukkan oknum yang mengaku akulah dia selain yang Anda sembah. Saya tunggu, silakan. Jangan kemana-mana dulu lah, Bang. Iya, makanya aku bilang jangan kemana-mana. Jadi begini, Bang, Bungkus saya yang tadi, jelaskan sedikit, Bang. bungkus yang tadi, nggak Pemahaman, usah. begini, Bang. Pasti Anda akan menolak itu. Intinya setelah Anda menolak, tolong Anda buktikan kepada saya ada oknum selain yang Anda sembah yang mengaku akulah dia. Dan siapa banyak orang pengikut itu? Silakan, saya tunggu. Oke, saya jelaskan Silakan, Bang. sedikit dulu sebelum saya jawab itu. Oke. Sebenarnya Silakan. apa yang kita bicarakan tadi, tentang penyesat itu, memang sebetulnya dan sebenarnya di dalam pemahaman teologi ya, seluruh orang Kristen tahu ya bahwa ini merupakan pesan pesan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Tentu murid-muridnya itu nanti diceritakan, murid-muridnya juga menceritakan kepada muridnya lagi sampai kepada kami orang-orang Kristen tentang akan terjadi sesuatu. Makanya di situ akan waspada tentang, karena ini dia menyampaikan tentang perikop permulaan penderitaan. Itu kan permulaan penderitaan, karena akan terjadi peperangan, akan terjadi penyakit, akan terjadi hal-hal yang mengejutkan, tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Itu sudah dipesan. Jadi kita luruskan dulu tuh pembicaraan awal tadi. Itu merupakan pesan kepada murid-muridnya bahwa kamu akan ditangkap, bahwa kamu juga akan akan menderita, ya kan? Kamu di situ siapa, Bang? Iya, murid-muridnya. Oh, itu tuh sudah terjadi nggak?
Iya, itu kan siapa yang datang mengaku kemudian akulah dia, Yesus gurumu itu? Ada nggak? Begini bang, Ada bang, Matius 28 nomor 17-18 keluar dan mendekati murid Yesus. Sini lu. Kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh bangsa. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu abangku. ya itu Kok pesan ribet terakhir. kali. Nggak, itu kan Bukan pesan justru terakhir itu sebelum dia naik ke penggenapannya, sorga. saudara. Itulah penggenapannya. Yang banyak orang yang disesatkan itulah Kristen. Alamak. Kok jadi bingung Bagaimana? kalau Begini Bang Suma. silakan. Bagaimana Bang Suma Saya 5 menit maghrib. menyampaikan itu bahwa ajaran sesat, sedangkan itu ajaran Yesus sendiri. Saudaraku, Anda mengatakan itu ajaran Yesus karena penyesatnya sudah menggunakan seragam Yesus. Kan Yesus sendiri mengatakan kepada muridnya, waspada kepada oknum yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Berarti penyesat itu datang, akulah Yesus. Lah, murid-murid tidak mau percaya. Tapi di luar daripada murid percaya karena oknum ini mengaku Yesus. La haula wala quwata illa billah. Sekali lagi saya katakan, saya mau maghrib saudaraku. Bungkus itu, Oke. katakan Bang Su masalah. Oke, Bang Su masalah. Baik. Sekarang berarti bukan Yesus yang kalian sembah itu penyesatnya. Oke, kalau begitu tolong tunjukkan Yesus lain yang mengaku Yesus, Yesus lain yang mengaku Yesus, Yesus palsu yang mengaku Yesus, dan mana pengikutnya? Dan oknum itu wajib hukumnya datang di tengah-tengah murid Yesus. Mana itu? Kalau bukan yang kalian sembah. Ada yang lain? Oke, saya akui. Oke, begitu saja Bang, karena Bang mau maghrib. Kita juga Oke, saudara, sama thank you. orang Sulawesi ini Bang. Kita Iya, sama-sama saudaraku, Masya Allah. satu darah. Ini diskusi Bang ya. Ya, Iya. oke. Jadi itulah ya sebagai pesan terakhir Yesus berkata kepada Oke, Matius aku mau nanya 16 ayat sebentar 24. sama Bang Jumanya. Lalu Boleh? Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ya harus menyangkal dirinya dan mengikut salib dan mengikuti aku. Itu pesan Ya, silakan Bang. Oke, terima Jangan kasih Anda Bang Suma. sangkal, silakan jadi Kristen. Ya. Ya, Thank you. terima kasih Bang Suma. Saya masih banyak belajar Siap, lagi. sama-sama. Saya juga Sama-sama, mau Bang. dengan Abang, mudah-mudahan Abang Thank terus you. diberikan kesehatan dan juga diberikan Baik. hidayah dan juga pengertian dan pemahaman. Baik. Terima Amin. kasih Bang. Amin. Makasih Hidayah, saudara, hidayah thank you. apa itu? Guru ndak dikasih Hidayah hidayah, Islam katanya. tentu. Oh, Hidayah Islam. Oke, terima kasih doanya saudara. Saya juga mendoakan saudara supaya bisa dapat hidayah, dilembutkan hatinya, supaya bisa menerawang mana titik benar daripada pengajaran Yesus itu. Jangan pakai Quran, pakai Bible aja dulu. Saya pamit sementara. Saudara Sandi, ada yang dikatakan saudara? Saya ibadah 10 menit, 15 menit. Habis itu Anda boleh bertanya 1000 pertanyaan. Oke, aku cuman apa ya tentang Paulus ini Bang. Paulus ini Muslim kan atau dia- Kristen? Aku Kristen, Kristen Bang. dia, Bang. Ya, tapi aku Oke. ini cuman aku menyampaikan aja. Itu kalau memang Paulus menyampaikan ajaran sesat, kenapa ada Kristen? Dari mana Kristen yang dianut sekarang? Ini dari mana Kristen sekarang? Kalau memang penyampaian Paulus itu udah sesat, kalau sudah sesat nggak mungkin dipercaya. Tapi sekarang kenapa ada Kristen? Itu pertanyaan saya, Bang. Saudaraku, Anda yakin bahwa iblis itu sesat? Tidak, ini Yakin? gini loh Bang. Gini loh Enggak, Bang. saya Ini kasih analogi. tentang Saya Paulus kasih dulu analogi, gitu kan? Bang. Kalau lari ke situ Oke, aku nggak Paulus, bisa jawab. Baik. Saya kasih data, Bang. Saya kasih data sembari saya izin ibadah. Yesus berkata ketika ditanya oleh muridnya di Bukit Zaitun, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Sebelum guru menjelaskan tanda kedatangannya, Yesus berkata begini, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Jangan kamu percaya. Dia akan menyesatkan banyak orang." Item-item ini tolong dicatat. Yesus berpesan kepada Yahudi, akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Jadi apabila, nomor 23-nya, jadi apabila ada orang berkata, lihat ada Mesias di sana, lihat ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 9 nomor 1, aku melihat Yesus. Bukan hanya sampai di situ.
Dia mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi aku menerimanya dari Yesus. Lihat, Paulus mengatakan dia melihat Mesias. Paulus mengatakan dia bertemu dengan Yesus. Kata Yesus kepada muridnya, jangan kamu percaya bila ada orang mengatakan bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik. Nomor 24-nya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan banyak melakukan mujizat dan tanda yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang Kristen. Nah, sekarang masuk. Apa tanda-tanda kedatanganku, wahai muridku? Pertama, ketika aku datang, maka yang nampak adalah anak manusia. Bukan roh, bukan cahaya, tapi anak manusia akan terlihat di tengah langit. Lalu matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu adalah tanda kedatanganku. Selain daripada itu, mau 1 miliar, mau 1 triliun orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun dalam bilik, jangan kalian percaya. Itu bukan aku. Murid-muridnya tidak percaya kepada Paulus, tapi orang Katolik, orang Roma percaya kepada Paulus. Kenapa mereka Kristen percaya kepada Paulus? Karena Kristen bukan murid Yesus. Kristen tidak pernah menerima nasihat dari Yesus. Kristen, wahai orang Roma, Katolik, Yunani, kalau ada yang datang kepadamu mengaku Yesus, jangan kau percaya ya. Enggak. Yesus hanya berpesan kepada Yahudi muridnya. Jadi ketika ada Yesus palsu mengaku kepada Romawi, mengaku kepada Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya. EGP. Yesus tidak pernah menasihatkan Paulus, Paulus, ya paman, kalau ada yang mengaku kepadamu Yesus, jangan kau percaya. Enggak. Yesus hanya menasihati Thomas, Andreas, Maria, Yohanes, Matius, murid-muridnya. Dia tidak pernah menasihati Paulus. Jadi ketika Paulus mengaku, ketika Ananias mengaku, ketika pengarang daripada kitab Wahyu mengaku bertemu dengan Yesus, EGP, Yesus tidak pernah peduli dengan mereka. Dia hanya peduli kepada muridnya. Jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku. Makanya Paulus, karena sudah tahu tidak akan mungkin dipercaya oleh murid Yesus, makanya dia menulis surat. Aku diutus kepada orang yang tidak bersunat. Galatia 1 nomor 15. Galatia 2 nomor 8. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Karena Paulus sudah tahu tidak mungkin murid Yesus mau percaya aku kalau aku ketemu dengan gurunya. Sebab 28 tahun yang lalu gurunya sudah terangkat ke langit. Kok tiba-tiba saya muncul kepada mereka, aku ketemu dengan gurumu loh. Muridnya tidak akan mungkin percaya. Maka yang menjadi pengikut Paulus hanya Roma, Yunani, Barat, Belanda, dan Indonesia. Sampai sini paham? Jadi orang banyak itu ya kalian. Jadi Yesus palsu itu yang kalian sembah di gereja. Itulah yang menggenapi membuat Yesus. Seperti itu saudara. Saya izin ibadah dulu 10 menit, 15 menit saya akan tampil kembali. Ada guru-guru saya di sini yang bisa semuanya yang demikian. Abang sampaikan itu memang benar. Cuman pertanyaan saya sekarang yang dianut ini Kristen sekarang dari mana hingga sekarang ada Kristen ini? Kalau memang Kristen ini ada, berarti kalau memang penyesat ini Kristen, berarti Bible kami nggak benar gitu loh bang. Izinkan guru kami sholat dulu ya bang ya. Nanti dilanjut lagi. Tapi izin saya meneruskan dulu untuk meneruskan yang tadi ya. Gini bang, ketika ada Kristen sekarang dan banyak, sebenarnya kan kita lihat nih kata Yesus. Ketika Yesus bernubuat itu perlu ada penggenapan. Dari tadi sudah dibahas. Dari tadi sudah dibahas oleh guru kami. Contoh, akan ada segolongan orang yang akan diusir oleh Yesus. Maka oknumnya itu harus ada, atau orangnya itu harus ada, komunitasnya itu harus ada. Ketika Yesus berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus nanti akan mengusir orang. Nah, ini kan nubuatan nih, peristiwanya nanti. Iya benar, semuanya benar bang. Cuma pertanyaan saya, kenapa ada Kristen gitu? Itu aja yang kunanya. Ya, kalau karena Kristen itu nanti yang akan diusir oleh Yesusnya. Kalau tidak ada Kristennya, siapa yang akan diusir nanti? Berarti kami ini mengikuti ajaran sesat apa gimana itu bang? Berarti Bible kami itu sesat apa menurut abang gimana? Bible Anda itu satu menceritakan tentang nubuatan yang akan nubuatan Yesus, yang sebagiannya penggenapannya, kan gitu. Berarti separohnya benar, separohnya nggak benar gitu. Waalaikumsalam.
Lah, Gitu ya, makanya Bang? kita buktikan, Bang. Kita buktikan. Contoh, kan Yesus sudah berkata, dari buahnya kalian akan melihat. Bible Anda sendiri, 1 Yohanes 2 nomor 18-19, pengajaran anti Yesus itu berasal dari antara kita. Antikris itu dari internal itu sendiri. Kitab Anda yang menjelaskan, maka harus dicari siapa pelakunya. Kan gitu. Nah, Yesus nanti akan mengusir mereka. Harus dicari siapa pelakunya. Siapa orangnya, siapa golongannya, siapa komunitasnya. Kan gitu, Bang. Makanya ketika di Matius 7, dari 15 sampai 23, ada pengajar palsu, ada nabi palsu, menyesatkan banyak orang. Mereka berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, ngusir setan pakai nama Yesus. Pertanyaannya sekarang, siapa pelakunya? Karena mereka itu akan diusir oleh Yesus. Iya, Harus memang digenapi, Ustaz Ali. harus ada fakta akurat di sana. Bentar. Oke. Ustaz Ali sama moderator saya izin 10 menit mandi ya. Izin. Jauh dari perangkat. Oke. Ya silakan, Bang. Oke, memang ajaran Paulus menurut Abang ini sesat gitu. Memang kalau ajaran Paulus ini sesat, kenapa Kristen ini harus ada? Sudah tahu sesat, kenapa dipaksa sampai sekarang banyak yang anut Kristen ini sampai merajalela makin hari makin banyak gitu. Ini Oke, pertanyaan saya jawab Bang. lagi. Saya jawab lagi. Kalau Kristen tidak ada, pengusiran Yesus itu kepada siapa yang menggenapi? Kan harus ada penggenapannya, harus ada buktinya. Ketika Yesus berkata, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Kalau Kristennya tidak ada, artinya nubuatan Yesus ini kosong. Tidak ada yang menggenapi ucapan Yesus. Maka harus ada ini pelakunya. Masa nggak paham dari tadi? Iya, berarti Ya kan? kalau harus Contoh, ada pelakunya. contoh, kita ini Oke. mau ngusir orang, ya kan? Nah, yang diusirnya itu harus ada, harus terbukti, harus jelas siapa yang diusirnya. Kalau tidak ada yang diusirnya, ya kita sama aja ngusir angin. Tidak ada pembuktian. Bahkan kitab Anda sendiri yang sudah mengatakan bahwa memang pengajar anti Yesus itu atau anti Kris itu berasal dari antara kita. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Itu kitab Anda yang menjelaskan. Kan gitu. Pengajar-pengajar. Oke. Berarti menurut Abang ini 100% kitab kami ini palsu apa ajarannya isinya semua ajaran sesat gitu? Saya tidak memponis itu, Bang. Iya, Mari memang kita simak. ini. Coba, oke. Kalau gitu saya ajarin lagi ya. Gini, Bang. Kita simak ucapan Yesus. Kitab Anda itu ada ucapan pengajaran Yesus. Itu ada. Bahkan di dalam versi online itu dicetak dengan tinta merah. Iya, Ya kan? benar. Tertulis dengan tinta merah. Itu ucapan Yesus. Ketika Yesus berkali-kali waspadalah, waspadalah, itu begitu banyak ucapan Yesus. Waspadalah, waspadalah, itu banyak ya kalimat seperti itu. Nah, ketika itu ucapan Yesus, maka harus ada yang menggenapinya. Kan gitu. Nah, itu ucapan Yesus. Contoh, ketika orang mengaku bertemu, Yesus ada di sini, Yesus ada di sana, jangan kamu percaya. Nah, itu harus ada yang menggenapi. Ada nggak setelah Yesus terangkat ke langit yang mengaku bertemu dengan Yesus dan mengaku sebagai oke, Yesus? Bang. Ada kitab Anda mencatat, tapi itu bukan dari ucapan Yesus. Satu ucapan Yesus yang mengatakan waspadalah, satu oknum lain yang mengajarkan mengatasnamakan Yesus dan mengaku bertemu dengan Yesus. Oke, Bang. Oke, Kasihan Bang. deh lu. Sabar Lupa, dulu Sa. kau, Thomas, kau sabar. Aku mau Jangan menjawab, lupa, bukan Sa. diskusi dengan kamu. Sebentar bilang Paulus, sebentar Paulus. Baru Muhammad sendiri Oke. bagaimana? Kau ini, saya mau bicara sama dia. Kau diam dulu, bisa nggak? Yo, kau cek kau diri dulu, baru bicara orang lain. Kau cek Muhammad dulu. Ya, nggak apa-apa sih, orang-orang Kristen biasa tidak tertib. Kalau kami Muslim walaupun banyak di sini, alhamdulillah tetap tertib. Silakan Bang Sandi tadi lanjutkan. Oke, ini Thomasnya di mute dulu, biar kita kan nggak apa gitu, ya, biar gak terganggu gitu. Ya, kalau menurut saya, Bang,
Saya itu nggak mau, udah tahu ajaran sesat, terus untuk menggenapi penyesatan itu, kalau memang benar itu sesat, aku nggak terima walaupun ada yang tertulis itu, karena saya nggak mau untuk disesatkan gitu bang. Gitu. Kalau Anda tidak mau, Bang, kalau Anda tidak mau, ya jangan berada di sana. Kan tadi sudah disebutkan oleh Yesus. Iya, memang gitu. Tapi Kalau Anda tidak mau, jangan berada di sana, yang gitu. dimana di situ akan diusir oleh Yesus. Oke, Bang. Gini, Sederhana sebenarnya memahaminya. Masih ada di sana, karena di sana kecuali Bible itu menurut Abang benar apa tidak benar. Kalau memang menurut Abang masih ada yang benar, berarti saya masih di sana, Bang. Ya, kita kaji ucapan Yesus. Nah, sekarang mari kita lihat, apakah yang Anda ikuti ajaran Yesus atau ajaran oknum lain yang mengajarkan tentang Yesus setelah Yesus terangkat. Nah, di sini kita akan temukan. Karena gini, Bang, ada pengajaran Yesus sampai di Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang Bapa sampaikan kepadaku telah aku terima, dan aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka semua percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Berarti semua firman dari Bapa sudah diterima oleh Yesus dan sudah disampaikan kepada muridnya, kan gitu. Nah, sekarang ada pengajar baru di mana lebih banyak suratnya daripada pengajaran Yesus. Ada 14 surat. Ini harus dikaji ini. Ini dikaji, Bang. Tidak. Contoh. Tadi sebentar. Ini biar kita terbukti. Biar kita terbukti. Ya, ini biar kita terbukti pengajarannya. Tadi kan semua. Bahkan di Yohanes 17 tadi, yang nomor 8, semua firman sudah disampaikan. Semua itu sudah. Nah, di nomor 2 apa doa Yesus? Nomor 1. Ya Bapa, permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki. Yesus berdoa sebelum terangkat ke langit. Dia minta dipermuliakan oleh Bapa, oleh Elohim. Kan gitu? Itu doa Yesus. Iya. Nah, sekarang setelah Yesus terangkat ke langit, ada yang menulis surat dan berani menarasikan kalau Yesus itu terkutuk. Nah, kira-kira yang Anda dengar itu Nah, demikian tadi kamu sih ya, dan perdebatan itu berlangsung. Dan ini nanti ya, karena video ini panjang, 6 jam nih kamu sih ya. Jadi saya buat 1 jam ya, supaya tidak berkepanjangan gitu, ya, supaya tidak bosan ketika menyimaknya. Nah, untuk para hamba Allah ya yang baru saja bergabung menjumpai channel ini, terima kasih, saya pun ucapkan yang setinggi-tingginya. Terima kasih untuk para hamba Allah yang senantiasa mendukung ya channel-channel dakwah, yang dimana ilmu kristologi ini memang wajib kita ketahui ya, karena seiring berjalannya waktu, hari ini umat Islam diadu domba sedemikian rupa oleh orang-orang kafir. Nah, dari situlah pula insya Allah ikatan ukhuwah Islamiyah itu dapat kita jalin dengan kuat, dengan erat, dengan adanya dakwah-dakwah kristologi, yang dimana sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu berusaha untuk menghancurkan umat Islam itu dari dalam, dan mengadu domba umat Islam satu dengan yang lain, sehingga mereka saling serang ya, umat Islam itu bertikai. Nah, di sini maka menjadi sebuah pengajaran, dan kristologi ya, ilmu-ilmu debat itu wajib kita ketahui, dan kita juga pasti akan mengetahui ketika kita menyimak ya perdebatan Islam Kristen itu, jadi nanti akan berkembang, akan mengetahui bagaimana karakter orang-orang kafir itu yang dari dahulu hingga detik ini mereka gemar mengadu domba umat Islam. Dan hari ini di Indonesia sudah luar biasa parah ya, miris kita. Banyak sekali orang-orang bodoh ya yang diadu domba oleh orang-orang kafir, dan mereka mengikutinya, mengikuti kemauan orang-orang kafir. Oleh karena dendam kesumat mereka ya, oleh karena apa yang mereka mau tidaklah tercapai, lalu mereka membentuk aliansi, membentuk organisasi untuk menyerang umat Islam, agar umat Islam ini gaduh ya.
berkelahi, bertikai sesama Islam. Nah, ini orang-orang kafir lah yang akan tertawa karena memang itulah agenda mereka. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.